Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin alladzi al-mab'uthi bi syari'atihi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa yata'idhu bihil mutta'idun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la tabqu 'ala dini idza waliyahu ahluh walakin ibqu 'alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan guru kita bersama, Imam Besar Khatib Masjid Al-Furqan Doawi, dan juga kepada segenap panitia yang senantiasa selalu berusaha untuk mengimarah serta memakmurkan masjid yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masjid sudah terlihat sangat nyaman sekali. Dan juga kepada seluruh guru-guru kami yang sudah berhadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Tidak lupa pula kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tuku para hadirin sidang jamaah Babadum, izinkan sejenak waktu kami berbicara mengutip firman Allah serta sabda Rasul. Mudah-mudahan apa yang menjadi kutipan pembahasan dalam kesempatan yang sangat singkat ini menjadi mau'izah hasanah bagi kita semuanya. Dungku-dungku para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadaan kita hari ini, kita baru keluar dari bulan Muharram, bulan tahun baru Hijriah. Di sana dalam bulan Muharram mungkin sering sekali disampaikan tentang Hijriah, tentang hijrah Nabi dengan para sahabat. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak berbicara tentang hijrah, tapi saya lebih melihat kepada sesuatu yang lebih daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, ataupun hal yang melandasi atau yang melatari kenapa Rasulullah itu bersama para sahabat berhijrah. Rasulullah bersama para sahabat itu berhijrah adalah karena membawa lari agama mereka, karena membawa lari syariat Islam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad untuk membawakan syariat tersebut, di mana pada saat itu syariat Islam belum bisa diterima oleh penduduk Mekah, oleh orang-orang Quraisy Mekah. Mereka belum bisa menerima agama Islam. Dengan takdir daripada Allah, agama Islam ini dimunculkan, dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasul dengan para sahabat untuk berhijrah kepada Madinah. Maka dalam kesempatan saat ini, tuan ingin berbicara tentang syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat penting sekali untuk disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, mengingat sering sekali muncul bahasa-bahasa sumbang untuk syariat dan untuk agama dari orang-orang yang tidak mengerti syariat dan tidak mengerti agama. Maka hari ini insya-Allah saya akan mengangkat sebuah judul tentang pentingnya syariat atau pengaruhnya syariat atau titik urgensinya syariat dalam kehidupan manusia, supaya kita tidak salah fokus dalam menganut agama. Sehingga karena salah fokus, karena salah melihat agama, sehingga muncullah bahasa-bahasa, narasi-narasi yang tidak benar.
Sehingga muncul bahasa daripada orang-orang yang di luar Islam sana, apa itu agama, apa itu syariat. Syariat dan agama itu hanyalah dogma-dogma dan hanyalah doktrin-doktrin yang hanya membelenggu sekelompok manusia yang mengikut syariat dan mengikut agama tersebut, sehingga mereka tidak bisa berkutik, tidak bisa bebas bergerak. Singkatnya, dengan kita beragama, kita menjadi terlalu sempit sekali. Nah, dengan seperti ini narasi, maka seolah-olah agama ini dipojokkan oleh narasi-narasi seperti ini. Nah, kalau narasi seperti ini tidak diruskan para hadirin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dikhawatirkan generasi di kemudian hari pun akan punya pandangan yang seperti ini. Tunggu para hadirin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengutip sebuah firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah sebagai bahan referensi. Al-Jasiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Allah menyampaikan, kemudian wahai Muhammad, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas satu syariat, minal amri, daripada satu urusan. Artinya adalah agama. Satu syariat daripada satu urusan, yaitu satu agama. Fattabi'ha, maka wahai Muhammad ikutilah syariat seperti yang aku wahyukan tersebut. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-sekali wahai Muhammad engkau mengikuti hasrat keinginan hati orang-orang yang tidak punya ilmu. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang kafir. Tunggu para hadirin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai rasul penutup. Beliau adalah sebagai pembawa syariat Muhammadiyah. Maaf, nyokon Muhammadiyah organisasi di Indonesia. Syariat yang kita anut hari ini, para hadirin, kadang-kadang kita tak anut tapi hana deponan ni. Syariat yang kita anut hari ini adalah syariat namanya syariat Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Dalam bingkai agama al-Islam. Ad-din adalah Islam. Jadi agama kita hari ini adalah agama Islam dengan menganut syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, namanya syariat Muhammadiyah. Kalaulah dulu pada masa Nabi Ibrahim Allah mengutuskan agama di saat itu kepada Nabi Ibrahim, kemudian diutuskan syariat yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, nama syariatnya adalah syariat Ibrahimiyah, syariat Nabi Ibrahim dari Allah melalui Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa diutuskan sebagai seorang rasul, punya syariat juga, namanya adalah syariat Musawiyah, syariat yang dibawakan oleh Nabi Musa, syariatnya dari Allah tapi perantaraan rasulnya adalah Nabi Musa. Dan seterusnya nabi-nabi yang lain juga sama. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul kan Nabi, semua rasul-rasul itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan syariat sebagai perantara. Beliau sebagai perantara. Maka tunggu para hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang berlaku saat ini itulah syariat Islam. Syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yaitu syariat Muhammadiyah yang agamanya adalah agama Islam. Kita definisikan syariat supaya tidak salah fokus. Syariat dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama itu adalah asy-syari'atu huwa. Syariat itu adalah kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa saja yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan au fi'lan au takriran au sifatan, bahwa syariat. Apakah dia itu berupa ucapan beliau, berupa perbuatan beliau, berupa takrir, pengakuan beliau, berupa sifat beliau, itu semuanya menjadi syariat. Yang kemudian semua yang empat ini, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian sifat Nabi, kemudian pengakuan Nabi, ini dijabarkan dia dalam kitab-kitab fikih sebagai induknya syariat. Dalam kitab-kitab fikih dikumpulkan oleh para ulama dan kitab fikih, semua permasalahannya itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama sekali berbicara tentang seperempat pertama tentang rumu' ibadah, tentang ibadah, dan seperempat yang kedua tentang muamalah, seperempat yang ketiga adalah tentang munakahat, dan seperempat yang keempat adalah jinayat, rumu' jinayat. . Maka tunggu para hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisinya seperti demikian. Dalam syariat ini para hadirin, dia punya yang namanya visi. Syariat itu punya visi. Visi itu adalah dalam bahasa Arabnya disebut dengan ru'yatus syariah. Pandangan yang paling jauh daripada syariat. Yang diinginkan oleh syariat itu apa? Apa pentingnya sebuah syariat itu diutuskan kepada manusia? Kupuna syariat di tengah-tengah kehidupan manusia. Visinya adalah intizamu umurid dunia wasa'adatud daraini. Terurusnya kehidupan manusia di dunia ini, terurus tertib kehidupan di dunia dengan adanya syariat. Kemudian nanti dia akan mendapatkan hasilnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dua negeri. Di dalam dunia manusia yang bersyariat itu dia akan bahagia, dan di hari kiamat nanti manusia yang bersyariat pun dia akan bahagia. Tunggu para hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah visinya yang ditancapkan jauh oleh syariat. Itu pandangan yang paling jauh sekali. Ada di bawahnya namanya misi. Ya, dalam ilmu usul fiqh sering disebut namanya maqasidus syariah. Miona usul fiqh kelah-kelah karai becut hidayahnya merupakan adanya namanya maqasidus syariah. Dalam bersyariah itu ada maqasidnya. Ada tujuan intinya, ada tujuan pokoknya yang akan membentuk yang lainnya, yang akan menjadi langkah yang bisa mewujudkan hal lainnya. Ada 5 daripada misi daripada syariat atau daripada maqasid syariah. Ada 5 buah maqasid syariah. Yang pertama sekali maqasidus syariah adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kita tadi telah sampaikan bahawa agama kita adalah agama Islam. Yang menjaga agama Islam ini siapa para hadirin? Yang menjaga agama Islam itu adalah syariat. Jadi syariat tujuan pokoknya diutuskan Nabi Muhammad, dikirimkan syariat melalui beliau, itu adalah untuk melindungi agama. Maka tunggu para hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada orang dia punya agama Islam, kemudian dia tidak mengikuti syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keislamannya itu cacat para hadirin. Urang-urang Islam tapi syariat hanang. Urang-urang Islam dia beut hang getem. Syarat tumayang hana gitu, puasa hana gitu, haji hana gitu, mi pokoknya gaya Islam. Maka keislamannya memang diterima, tapi iganya nungku cacat keislamannya, cacat. Hana Islam hana syariat. Sehingga di hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang akan lama sekali baru masuk neraka. Leh gazib karena tidak mengikuti syariat. Hai sumayang hana gitu, puasa hana gitu, dan seterusnya. Setelah diazab sekian lama, barulah dia dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam syurga. Karena keimanan, ada Islam pun. Sedangkan orang-orang yang kafir, jika naudzubillah para hadirin, dia akan menderita di hari kiamat untuk selama-lamanya. Itu yang pertama sekali. Jadi syariat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk hifdzuddin yang pertama sekali, yang menjadi pokok daripada tujuan syariat atau maqasidus syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Tuku para hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berfikir dengan naluri keagamaan, dengan seandainya kita fikir dia ngakal sehat para hadirin, maka kita akan bisa melihat bagaimana agama yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat manusia di dunia ini melindungi nyawa. Hari ini para hadirin, kita tidak akan membunuh orang lain. Kita yang hantar pohgo. Kenapa? Ada perasaan bersalah seandainya kita membunuh orang lain. Mia tapoh go, kita yang gancam dalam agama tungku getik dalam neraka. Kita tidak berani untuk membunuh. Karena yang mengelola negara ini urang agama sid, akhirnya diadopsi hukum syariat ini dalam ketentuan negara. Urang yang pohgop secara negara dia akan ditangkap dan dia dipenjarakan. Nah, urang hanaya ke agama, hanaya ke syariat, tapi dia takut kepada negara. Ya, gue takut idrop ke ipasol penjara. Sama sid.
karena agama yang diadopsi oleh negara, akhirnya terlindungi seluruh nyawa. Handa terjadi semua poh karena yan. Miokon karena ya ke Allah Ta'ala ngazib uro kiamat. Iganya hana taat ke hana ya ke Allah, ya ke bagtama dalam penjara, dia ana ke dia permoh ke Malaysia. Sehingga terlindungi orang lain. Maka nunggu para hadirin dan jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandaikan tidak ada agama yang melindungi nyawa, maka sungguh anak miat yang cacat, anak miat idiot, nyan kage poh kadang le urusi, kage suntik mati, suntik euthanasia, suntik mati. Kupu aga anak idiot merjoh-joh ya babah niku, hana faedah ke yang secara zahir ulama. Tidak ada faedah secara zahir. Tapi gaknya nunggu karena ada perasaan keagamaan. Guyua sayang anak menan dalam agama. Hanjir tapoh, kumia tapoh dahsyat. Taboh nyawang, sama lagi tapoh runtai haji. Hana gepoh. Dan karena agama mengajarkan untuk berbuat baik kepada mereka. Jaga anaknya nunggu. Gebibu, gebi iya, gerah dari ubud sampai tuhai lagi anu. Sanggup dilakukan. Kenapa? Karena ada perasaan keagamaan. Menansi gedenya yang katuha, kita yang sudah jompo, yang kalaya ipuduk bapati jompo, uru-uru yang kauzur, hanali faedah ke gedenya ku uru karam meninggai ku pui le anu gedenya ku, hanali sapu pi fungsi gedenya, ka sinalam pempe semua, nyai sunti meninggai. Karena kita hanya menjadi beban buat mereka. Ina kerja hanjir bebas karena na urunci ilmu hana so jaga. Ini jak kena hanjir kudai hanjir getanya wahana le fungsi sepung. Seandainya tidak ada agama dalam jiwa mereka, kita akan di euthanasia. Icok suntik jarum mati suntik mati di hinan. Tapi hari ini tidak dilakukan. Yang itu dilakukan oleh sebahagian orang-orang di luar negara sana, di luar Indonesia. Orang-orang yang tidak beragama ada suntik euthanasia. Urung-urung yang kira-kira hana faedah le suntik juga mati gede ngagawa ba Allah, hana wa ba Allah bawahnya. Ma meninggal gede. Maka nunggu para hadirin, hari ini kita melihat begitu kita menjaga nyawa orang lain, itu adalah karena agama, para hadirin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hifdzul aql. Agama itu menjaga akal. Akal disuruh jaga dalam agama, maka dibuatlah dalam ketentuan dalam syariat Islam itu dibuat ketentuan bagi orang-orang yang mabuk dengan khamar, gujib, arak. Maka dia akan dicambuk 80 geng. Sebahagian pendapat mengatakan 80. Karena beda pendapat dicambuk 40 kali. 40 geng dicambuk. Padahal peng draw yang mabuk draw, peng draw mabuk. Kenapa dilarang dalam agama? Karena orang yang mabuk ini, orang yang hilang akalnya, itu akan membahayakan orang lain. Dia akan berani untuk mengganggu perempuan. Ganyan akan gerupah ruri nanggop, akan getejit poh gop, akan getejit trauma, akan getejit traumyah, dan seterusnya berbagai macam keburukan-keburukan yang lain, mengintimidasi orang lain. Kenapa? Karena akalnya tidak sehat. Dalam agama disuruh jaga akal, hanjir pegadah hakai. Maka nunggu para hadirin sejamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini sangat terlihat sekali perbedaan yang sangat signifikan antara kondisi kita di Aceh sebagai penganut syariat yang melarang mabuk-mabukan di Aceh secara bebas, hana bebas ada kedinai mabuk ada tidur dua lalan tuput gede, tapi tidak bebas, dengan kondisi di Sumatera Utara sana. Kita sebut wilayah, mohon maaf. Mutajak Umaidan kepada hadirin. Ya. Nyan lam ganggang ubud lam ganggang yang malam han terjadi tambang. Jangankan perempuan, kita yang dewasa yang bobo sapai bebe sapai long. Han terjadi si dua dah ada kita akan dipanggil, dirampok, muita melawan ku dibunuh. Lih rampok icok dompet hilang kruang iba. Kita tidak dihargai karena mereka itu tidak sehat akalnya. Jauh sekali dengan di Aceh. Di Aceh yang ku tengah malam mana inang melewet-lewet berjalan kan. Orang-orang yang mereka dinas, perempuan-perempuan yang mereka dinas malam kenang sih malam bar rumah sakit ku. Bedah hidih dari pedada, gejak kena rumah sakit, kena birin. Bapa dia bedah dari pedada ku, gejak ho lain patah kena dinas. Urang inang perempuan dan anak-anak perempuan berkeliaran malam-malam ku. Tidak ada yang mengganggu mereka. Sang tak tekudi na tengut bajalan ku ipugon.
Begitu nyaman masih para hadirin. Maka kenyamanan ini sebenarnya nungku karena orangnya masih ada akalnya, mantong na akai. Tapi nungku para hadirin, kondisi ini akan sangat jauh sekali berubah seandainya kita tidak melindungi generasi daripada mabuk, daripada menghilangkan akal mereka. Miaurongyo nungku ketenya tak biarkan sabu-sabu masuk kena bag teyong, putau masuk kena bag teyong, kokain, ganja, narkotika dan lain sebagainya, alat untuk pegadah hakai. Dan generasi kita saat ini itu sudah mulai terkontaminasi dengan kondisi ini. Ganja, sabu-sabu dari Aceh, coy Putubi ke di luar, berarti sabu-sabu di Aceh itu sangat banyak sekali. Lontuan pernah lurumpok peluk pihak sabu-sabu idih lam gli idih di jim-jim idih di PD Jaya. Lam gli cubu. Sambil jamain bak keruang, bineh-bineh keruang di yuk bakaya dengku na peluk aqua yang kali itu buk dua bawah ruhung. Ipegah le urang yang mufum yang tungku berarti punya peluk yang nerempok berarti sinan na urang punya sabu-sabu. Peluk aqua kali itu buk dua bawah ruhung. Nyai pasal silang tungku oleh kibai punya Allah alam. Pokoknya berarti itu adalah ciri-ciri ada orang yang nyabu katanya. Man munyo lang jim-jim lang le Tuhan kedih kana sabu-sabu. Ibirnya kira-kira ayah hana sabu. Tidak mungkin para hadirin. Maka dengan kita yang menjaga akal, insya-Allah dalam kehidupan akan tertib. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang menjadi maqasid syariah itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, nasli keturunan. Hari ini karena agama menjaga keturunan diatur bab pernikahan. Gato bab pernikahan ku harus wali yang adil, harus ada dua saksi yang adil. Kesaksian dua orang saksi lebih daripada kesaksian wali, gato syarat lintu, syarat darah baru kan, dan seterusnya diatur bab pernikahan, dibuat bab talak, dibuat bab khulu, dibuat bab zihar, dibuat bab li'an dan seterusnya, gato bab pernikahan. Sehingga hari ini dengan adanya ketertiban yang diaturnya tentang hal pernikahan, adanya ketertiban di masyarakat, tak tupo tungku nyan tupo ane tupo cucong. Cah ciong muso nungku dari ayah kita, abu si kita, abu si itu sampai dengan abu si buyut ke sana itu tahu kita semuanya. Muso nungku mupo ane, mupo sinyak, mupo cucong. Itu karena dijaga dalam agama. Ketertiban berarti di bidang keturunan ikut dijaga oleh agama. Kemudian yang terakhir yang menjadi maqasid syariah itu adalah hifdzul mal. Agama itu dia syariat. Syariat itu dia melindungi harta. Seandainya tunggu para hadirin agama tidak melindungi harta, kita tidak tahu betapa rusaknya kehidupan kita. Hana tato oh nungku kiban nungku menepe nungku handu yang blank itu biar. Kenapa? Karena kita enggak bisa bayangkan kalau agama tidak mengakui kepemilikan. Nyan tilop tengok hana kon milik tunggu. Tatun hana le tilop. Mobil kita ada kunci tinan tiat silap tu icok legop email aju. Dan yang mencurinya bukan orang-orang maksiat. Yang mencuri itu bukan orang-orang bangsat, tapi urang taat, urang saleh happy getem cok dan bukan mencuri namanya. Karena hana getam dalam agama kon milik ji. Setelah kita mengambil dia tak cok kita yang ku ro kiamat hana so tayang. Kah hana ya ne? Masih draw ne. Hana so tayang ro kiamat. Dia ne cok motor pajero gop hana so tayang. Uri ya raya bosuh ketambang baru moh raya ku gepoh urung po rumah gedu agak hinan. Uro kiamat hana sotayang. Hana ya dia akan melakukannya. Dan yang melakukannya bukan orang bangsat, urung biasa dia mau melakukannya. Tapi hari ini kenapa tidak terjadi yang demikian para hadirin? Hana urung ya poh katanya. Hana urung ya cok harta katanya. Karena mereka mengakui kepemilikan yang diakui dalam agama. Na agama jilam jiwai anjir cok. Saya pernah kejadian, belum pernah lurumpok muh dua mayam ku. Le belia lumat muh nyan pi roh mangkat. Sandai lain lu depu muh meluncok han. Lu fikir mitasi ku lumat lu ana lumboi dalam, ternyata emas benaran. Pas lu tarikh bandang ku le belin baru merumpok poi mahasiswa. Lunjuk kembali hanai balan sapung. Yang ingin lu sampaikan adalah ketika ada syariat yang masuk ke dalam jiwa seorang, nah syariat ini atayanku, maka kita tahu bahwa itu milik orang dan kita tidak berhak di sini. Uruk kiamat menyata cok walaupun ada merumpok berjalan dahsyat dan kita disiksa dan kita tidak mau ini. Sehingga aku tapu turi baurun tajuk lom kembali ke po.
Akhirnya aku lihat bulian gadah muhian ku para hadirin. Yang mungkin po ji hanalim tinggal ke muhian. Long truk ba long ba wisma kompas ayan. Lian long wawancara dum puat nyata mangnya tagayan. Long juk kembali ke yang tanpa imbalan. Ini berarti yang menjaga emas urungan nungku yang kagadah. Yang kahana kita holeh mungkin mengharap tanda kalhe belian. Yang menjaganya adalah jawabannya adalah agama syariat yang dalam jiwa lun. Seandainya syariat seperti ini bisa masuk ke seluruh jiwa, mandumnya jiwa na menan ku para hadirin, maka mesti dibepeng rut bajalan merupakan wasalah ku para hadirin. Tapi seiring dengan jauhnya manusia daripada syariat, hanya itu syariat, itu je cok. Maka ku para hadirin, keselamatan di bidang harta itu pada hakikatnya itu dijaga oleh agama. Kalau bayang berarti seandainya agama tidak mengakui kepemilikan, maka betapa rusaknya kehidupan. Bajet hana sapuatan urang gecok jua ta getanya ku kon milik tilia tacoknya urus kiamat hana getanya ku, maka akan rusak sekali. Hari ini tidak terjadi dengan para hadirin. Orang yang kaya sangat kaya sekali, orang yang miskin tidak akan mengambil 1.000 rupiah pun uang punya orang kaya kalau dengan tanpa jalan yang benar. Maka dengan para hadirin sejamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan Datuk Putra yang ulun tuan sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkatnya 20 menit lebih kurang ulun tuan berbicara. Yang pertama sekali, bahawa semua ketertiban dalam seluruh lini kehidupan manusia itu pada hakikatnya, seandainya kita mengerti bagaimana sebuah agama, bagaimana sebuah syariat, maka pada hakikatnya ketertiban semua lini kehidupan manusia itu diwujudkan oleh syariat yang berlaku di tengah-tengah manusia. Seandainya suatu saat syariat yang hanali urang mat, maka kerusakan akan terjadi di mana-mana. Urang sumupoh akan semakin jai karena hanali syariat lan juagnya. Urang cimucu akan semakin jai hanali syariat lan juagnya, dan seterusnya. Berbagai macam kerusakan-kerusakan itu akan muncul ketika orang-orang berpaling daripada syariat. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, dalam syariat ada yang namanya visi misi, ada yang namanya maqasidus syariat. Daripada maqasid syariat itu ada 5 maqasid syariat. Yang pertama sekali, tujuan pokok kehadiran syariat itu adalah hifdzuddin. Syariat itu bisa menjaga agama. Lagi pun tak pegah punya syariat, hana agama na maka agama cacat. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa, jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan. Yang kelima menjaga harta. Maka tunggu para hadirin saya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya belajar tentang agama, belajar tentang syariat, sehingga ketika seluruh masyarakat itu menganut sistem yang ada dalam syariat, mengikuti sebagaimana jalur yang ada dalam syariat, insya-Allah semua ketertiban dalam kehidupan manusia itu akan terwujud. Dan sebaliknya, seandainya agama tidak apa, syariat tidak menjadi landasan pijakan dalam kehidupan manusia, maka kerusakan akan muncul di mana-mana. Dalam hadis sebagai penutup, Nabi pernah menyampaikan, la tabku ala dini idza waliyahu ahluh walakin ibku alaihi idza waliyahu man ila waliyahu ghairu ahli. Jangan kalian menangis di atas agama apabila agama itu masih dipegang oleh ahli-ahlinya. Orang Yahudi mantang ahli agama, mantang gutuoh agama. Yang mat urusan agama lah orang mengerti agama. Nyan hana payah tak khawatirkan saring. Walakin ibku alaihi, tapi menangislah engkau di atas agama itu idza waliyahu ghairu ahli, apabila memegang urusan agama ini oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Urang yang mat nanggro, urang yang mat kebijakan-kebijakan, memutuskan semua kebijakan untuk kebijakan negeri, semua kebijakan-kebijakan diputuskan tanpa ada landasan kepada syariat, maka itu dikhawatirkan akan terjadi kesalahan-kesalahan yang berujung fatal untuk para hadirin. Maka ono mantang selaku tausiah yang sangat singkat, mudah-mudahan kiranya Allah memberikan faedah bagi pribadi khatib dan kepada semuanya, dan semoga saja Allah gebi kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa memangku syariat yang putih ini, syariat yang baik ini, untuk menjaga ketertiban dalam seluruh lini kehidupan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله في السر والعلانية لعلكم تفوزون يوم القيامة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه من شبهوا بأنجم في الاهتداء أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله في السر والعلانية لعلكم تفوزون يوم القيامة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون